Di balik gemerlap retorika dan janji-janji perbaikan, kenyataan perang dagang antara Amerika Serikat dan China justru membawa bayang-bayang gelap yang mengancam ekonomi global. Indonesia pun juga tak luput dari goncangan. Dengan tarif impor yang naik 20% dan pembalasan 15% yang mengguncang pasar internasional, ekspor batu bara dan sawit menurun drastis. Industri lokal juga tercekik oleh produk murah dan ketidakpastian investasi kian mengintai. Alih-alih dijanjikan kebangkitan, data terbaru menunjukkan bahwa ancaman dan tekanan ekonomi semakin nyata, memaksa kita untuk mempertanyakan apakah benar ada peluang di balik bencana ini atau ini hanyalah tipuan demi menenangkan massa. Di video kali ini kita mengungkap sisi kontroversial dan pahit dari perang dagang global yang mengancam kestabilan ekonomi kita. Jadi jangan tertipu oleh narasi optimis belaka. Ini adalah realitas keras yang harus kita hadapi. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1, apa yang terjadi? Pada masa baru-baru ini, ketegangan antara Amerika Serikat dan China kembali mencuat ke permukaan dengan eskalasi perang dagang yang semakin tajam dan juga berdampak signifikan pada dinamika ekonomi global. Dalam upaya melindungi industri domestik dan mengurangi defisit perdagangan yang selama ini menjadi kekhawatiran utama, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas dengan menaikkan tarif impor terhadap berbagai produk dari Cina sebesar 20% pada 4 Maret 2025. Mulai dari barang teknologi canggih, pakaian, hingga komponen industri yang telah lama menjadi bagian penting dalam rantai pasokan global. Kebijakan ini diumumkan dengan narasi bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kehubungan perdagangan yang dianggap timpang serta mendorong Cina agar melakukan reformasi struktural dalam sistem ekonominya. Dalam hitungan menit, Kementerian Keuangan Cina mengumumkan akan mengenakan pungutan sebesar 15% untuk batu bara dan gas alam cair atau LNG asal Amerika, serta 10% untuk minyak mentah, peralatan pertanian, dan berbagai jenis mobil. Sebagai bentuk pembalasan dan strategi untuk menjaga daya saing produk lokalnya, data terbaru mengindikasikan bahwa peningkatan tarif ini telah menimbulkan efek domino yang membuat volume perdagangan antara kedua negara mengalami penurunan. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian di pasar global dan juga memaksa perusahaan-perusahaan untuk meninjau kembali serta menyesuaikan rantai pasokan mereka. Bagi masyarakat awam di Indonesia, peristiwa ini mungkin terdengar seperti isu ekonomi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal dampaknya ini bisa dirasakan secara langsung seperti kenaikan harga barang impor dan perubahan ketersediaan produk yang beredar di pasar. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam era globalisasi, setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara besar seperti Amerika Serikat dan juga China tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap ekonomi dunia, termasuk perekonomian negara-negara yang menjadi bagian dari jaringan perdagangan global seperti di Indonesia. Chapter 2, dampak global. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan juga China menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika ekonomi global. Dengan dampak yang dirasakan oleh berbagai negara di seluruh dunia, kebijakan peningkatan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan pembalasan tarif dari China membawa pengaruh yang lebih bersifat fluktuatif dalam perdagangan internasional. Akibat kebijakan tersebut, beberapa negara juga mengalami kenaikan harga barang impor yang cukup dirasakan. Contohnya di Indonesia, India, dan juga Brasil, di mana inflasi ringan terjadi sehingga harga kebutuhan pokok menunjukkan tren peningkatan.
Sementara itu, untuk di kawasan Eropa, negara-negara seperti Jerman dan juga Italia juga menghadapi penyesuaian dalam biaya produksi yang mendorong mereka untuk meninjau kembali strategi perdagangan dan investasi agar tetap kompetitif di pasar global. Investor di berbagai belahan dunia pun juga menunjukkan sikap hati-hati terhadap pasar keuangan. Misalnya di Amerika Latin, Meksiko dan juga Argentina mengamati penurunan arus investasi asing karena ketidakpastian yang muncul akibat perubahan kebijakan proteksionis tersebut. Di Asia Tenggara dan beberapa negara di Afrika, dinamika nilai tukar yang tidak stabil dan penyesuaian permintaan global mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang dapat menjaga kestabilan ekonomi domestik dan juga mendorong pertumbuhan sektor industri lokal. Namun demikian, tidak semua dampak yang timbul bersifat negatif. Ada beberapa negara juga berhasil memanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas hubungan perdagangan mereka. Misalnya saja di Vietnam dan juga Thailand telah meningkatkan efisiensi produksi mereka dan mengoptimalkan jaringan perdagangan alternatif yang tercermin dalam peningkatan ekspor di sektor-sektor tertentu hingga mencapai kisaran 5-7%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan adaptif dan juga inovasi yang tepat, tantangan ekonomi global dapat diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan yang lebih inklusif. Chapter 3, dampak ke Indonesia. Di tengah gejolak perang dagang global, dampak langsung yang dirasakan oleh Indonesia cukup signifikan terutama jika dilihat dari dua perspektif jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa ekspor batu bara Indonesia turun sekitar 12%. Dan ekonomi sawit juga mengalami penurunan sebesar 8% sejak eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Hal ini diakibatkan karena melemahnya permintaan global serta gangguan rantai pasokan internasional sendiri. Hal ini juga diperparah dengan masuknya produk-produk murah dari China ke pasar domestik. Yang menurut laporan Badan Pengawas Perdagangan mencatat bahwa peningkatan impor produk Cina sebesar 15% pada tahun 2025, sehingga menekankan daya saing industri lokal, khususnya di sektor manufaktur dan pengolahan. Ketidakpastian investasi juga semakin nyata. Investasi asing langsung (FDI) mengalami penurunan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat para investor semakin ragu untuk menanamkan modal di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Namun, di balik tantangan tersebut terhadap peluang strategis yang dapat mengubah arah perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengindikasikan kalau minat investor untuk merelokasi beberapa lini produksi dari China ke Indonesia telah meningkat, dengan prospek relokasi yang naik sekitar 25% dalam beberapa tahun terakhir. Peluang ini membuka jalan bagi ekspor Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh China di Amerika Serikat, di mana sektor manufaktur Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 10% per tahun. Di samping itu, situasi ini juga mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor teknologi, otomotif, dan juga pertanian modern guna mengurangi ketergantungan pada komoditas primer. Cerita ini menggarisbawahi bahwa meski Indonesia menghadapi tekanan awal akibat penurunan ekspor dan meningkatnya persaingan produk impor, peluang relokasi industri dan prospek peningkatan ekspor ke pasar besar seperti Amerika Serikat juga memberikan harapan baru bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Chapter 4, apa yang harus dilakukan Indonesia? Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, terutama di era pasca perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia juga dituntut untuk segera mengambil langkah strategis demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Jadi, pemerintah harus memperkuat industri lokal dengan mengimplementasikan kebijakan inovatif yang mendukung riset, pengembangan teknologi, dan juga pemberian insentif kepada UMKM serta sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi. Dengan demikian, produk-produk lokal bisa bersaing secara global, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan juga membuka peluang ekspor baru. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor juga menjadi agenda penting agar Indonesia ini tidak terlalu tergantung pada beberapa pasar tradisional seperti China atau Amerika Serikat, tetapi mampu membuka akses ke pasar-pasar baru di kawasan Asia dan juga Eropa. Data terbaru juga menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil memperluas basis pasarnya cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Sehingga langkah ini sangat strategis untuk mengamankan arus pendapatan ekspor nasional. Tak hanya itu, pemerintah juga harus fokus untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi, perbaikan regulasi, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri. Membuka peluang baru bagi pengembangan sektor industri dan juga teknologi. Namun, masih terdapat potensi yang juga harus dioptimalkan. Kesimpulannya, meski perang dagang global bikin perekonomian kita tertekan dengan ekspor turun dan industri lokal kesulitan bersaing, justru ini jadi kesempatan baru nih buat Indonesia untuk bangkit kembali. Dengan membuka pasar baru, memperkuat industri dalam negeri, dan juga menarik investasi asing, kita juga punya peluang untuk mengubah tantangan jadi langkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Anyway, buat kalian juga yang berada di bidang konstruksi dan seputarnya, kalian bisa mendapatkan insight mengenai outlook Indonesia ke depannya di tahun 2025, bagaimana keadaannya, dengan cara download link yang ada di description box. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam perkasa.